Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan sebagai cabang psikologi. Sebelum saya menjelaskan ke materi tersebut, ada beberapa subbab yang akan saya jelaskan. Untuk subbab yang pertama yaitu tentang konsep psikologi perkembangan, yang kedua tentang ruang lingkup psikologi perkembangan, dan yang ketiga manfaat psikologi perkembangan. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan psikologi? Psikologi berasal dari kata psies dan logos yang mempunyai jiwa dan ilmu, yang berarti ilmu yang menyelidiki dan membahas tentang proses jiwa atau mental perbuatan atau tingkah laku manusia dalam rangka berinteraksi dengan lingkungan kehidupannya. Yang kedua, apa sih yang dimaksud perkembangan? Perkembangan yaitu suatu proses yang menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Dalam perkembangan manusia terjadi perubahan-perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulangi. Perkembangan juga menunjukkan pada perubahan-perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap dan maju. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya psikologi perkembangan dirumuskan sebagai ilmu yang membahas tentang jiwa dan tingkah laku manusia yang sedang dalam taraf perkembangan, mulai konsepsi sampai tua dan selanjutnya berdasarkan pertumbuhan, kematangan, belajar, dan pengalaman. Berikut ini ada beberapa definisi psikologi perkembangan menurut para ahli. Yang pertama menurut Profesor Dr. F. J. Mons, Profesor Dr. A.M.P. Knors, dan Profesor Dr. Siti Rahayu Haditoro dalam psikologi perkembangan mengartikan psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang mempersoalkan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan yang terjadi dalam diri pribadi seseorang dengan menitik beratkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan. Yang kedua menurut Dra Kartini Kartono dalam Psikologi Anak, mengartikan sebuah psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, anak pemain, anak sekolah, masa remaja sampai periode adolesen menjelang dewasa. Yang ketiga menurut Charterfigut dalam Dictionary of Education mengartikan psikologi perkembangan adalah cabang dari psikologi yang membahas tentang arah atau tahapan kemajuan dari perilaku dengan mempertimbangkan psilogenetik dan ontogenetik, termasuk semua fase pertumbuhan dan penurunan. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan tersebut, kiranya dapat diambil pemahaman yang lebih sederhana tentang psikologi perkembangan, yaitu suatu cabang dari psikologi yang membahas tentang gejala jiwa seorang baik
menyangkut perkembangan atau kemunduran perilaku seseorang sejak masa konsepsi hingga dewasa. Definisi psikologi perkembangan juga bisa diartikan sebagai suatu ilmu psikologi yang membahas tentang masalah-masalah perkembangan manusia mulai dari usia awal, pembentukan sampai usia akhir. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup psikologi perkembangan. Jika dipahami secara cermat dari penjelasan pengertian tentang psikologi perkembangan sebagaimana yang telah saya jelaskan di atas tadi, maka dapat dimengerti tentang ruang lingkup dari pembahasan ilmu ini, bahwa psikologi perkembangan merupakan cabang ilmu psikologi. Yang kedua, objek pembahasannya ialah perilaku atau gejala jiwa seseorang. Yang ketiga, tahapannya dimulai dari masa konsepsi hingga masa dewasa. Yang selanjutnya, manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Banyak sekali manfaat seseorang dalam mempelajari psikologi perkembangan dalam mendeskripsi, memahami, serta meramalkan perilaku diri sendiri maupun orang lain. Akan terasa sangat perlu penguasaan ilmu psikologi perkembangan bagi seseorang yang perlu menguasai ilmu ini untuk selalu mengadakan komunikasi atau sharing tentang ilmu dengan orang lain. Manfaat mempelajari psikologi perkembangan antara lain yaitu untuk memahami garis besar atau pola umum perkembangan dan pertumbuhan anak pada tiap dapat munculkan sikap senang bergaul dengan orang lain, terutama anak-anak remaja dengan penuh fasenya. Yang kedua, perhatian kepada mereka baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang ketiga, kita dapat mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku yang selaras dengan tingkat perkembangan orang lain. Yang keempat, khususnya bagi pendidik, dapat memahami dan memberikan bimbingan kepada anak sesuai dengan taraf perkembangan anak didiknya, sehingga proses pendidikan akan berjalan dengan sukses dalam mencapai tujuannya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.